Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang kekasih. Pagi hari ini kita mau menikmati kembali hadirat Tuhan. Mari kita sama-sama menyembah Tuhan. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi, di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi, di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Hanya Kau Tuhan yang kami nantikan. Kami sembah. Kami percaya pertolongan kami hanya datang dari-Mu Tuhan. Engkau kekuatan kami, karena Engkau adalah Tuhan kami. Terima kasih Tuhan. Oh Yesus, dengan sayap-Mu, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi, di tengah badai
sepanjang hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian dikasihi Tuhan, senang sekali kita bisa berjumpa kembali pada program Morning Worship pada pagi hari ini. Saya akan menyampaikan satu kabar sukacita untuk kita semua, satu breaking news untuk kita semua bahwa hari atau bulan Desember ini kita merayakan hari Natal, di mana ada pengharapan, di mana ada sukacita, di mana ada terang dari Tuhan ketika kita Yesus Kristus memberikan kita damai sejahtera sukacita. Nah, kalau Bapak Ibu tahu bahwa hari Natal atau kelahiran dari Tuhan Yesus kita, Yesus Kristus, itu sudah dinubuatkan jauh sekali. Ya, kalau kita baca di dalam kitab Yesaya pasal 9 ayat yang kelima, ya, Bapak Ibu kita bisa menyimaknya. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya dan namanya disebutkan orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal dan Raja damai. Dan besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya, karena ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran, dan dari sekarang sampai selama-lamanya. Ya, Bapak Ibu, kalau kita perhatikan bahwa di dalam zaman dari Nabi Yesaya, ya, bangsa Israel itu terbagi dua, ya. Ya, 10 suku itu disebut Israel di utara, dan suku di selatan itu adalah Yehuda, ada 2 suku, ya. Nah, disitulah dimana kita tahu bahwa Yesaya menyampaikan firman Tuhan untuk Yehuda pada zaman kerajaan Yehuda yang dikepalai oleh Raja Uzia, Yotam, Ahaz, dan Hizkia. Dan kita tahu bahwa pada waktu itu bangsa Yehuda itu sangat menyakiti dari Tuhan. Nah, oleh karena itu Tuhan sempat menyerahkan, ya, mengancungkan tangannya dan memukul bangsa Yehuda dengan mendatangkan bangsa-bangsa asing dan memerangi mereka. Oleh karena itu mereka dalam kesusahan, ya, dalam penderitaan, kesuraman, bahkan mereka akhirnya ditawan dan diangkut ke Babel. Ya, Bapak Ibu, ya, memang heran, ya, saya juga kadang saya merenungkan kenapa nubuatan ini terjadi pada waktu mereka itu dibuang, ya, diserang, ya. Ada satu seperti pendisiplinan daripada Tuhan gitu, ya. Dan kita tahu bahwa mereka ada di bawah pimpinan Raja Nebukadnezar dengan tangan besi, dan mereka di dalam pembuangan selama 70 tahun, ya. Nah, tapi kalau kita perhatikan bahwa justru disinilah munculnya pengharapan, ya. Mungkin Tuhan sudah bingung mau berbicara seperti apa, tetapi sebelum ini terjadi, ya, sebelum waktu ini terjadi, Nabi Yesaya sudah menubuatkan bahwa tenang, bahwa ada seorang putra akan diberikan untuk kita, ya. Dan kelahiran daripada Yesus Kristus ini membawa terang, ya. Saya renung-renungkan bahwa ketika 400 masa gelap, masa tidak ada Tuhan berbicara, dan sampai pada akhirnya mulai dari perjanjian baru. Nah, di situ juga di mana janji itu digenapi, di mana umat-umat Tuhan itu bingung, ya, di dalam kegelapan tidak ada pengharapan sepertinya, ya. Tetapi disitulah lahirlah seorang yang bernama Yesus Kristus, ya, Putra Allah itu, ya. Nah, dia itu memang memberikan satu arahan buat kita, maka itu dia disebutkan satu julukannya itu penasehat ajaib. Dia tidak pernah salah, ya. Bapak Ibu kita perhatikan kalau firman Tuhan, kalau kita perhatikan di dalam Injil, ya, Yesus mengajar murid-murid, mengarahkan mereka
Dia juga disebut Allah yang perkasa. Ya, dia berperang untuk kita. Kalau kita perhatikan di masa perjanjian lama, di mana Tuhan berperang untuk umatnya yang setia. Ya. Yang memang umat manusia itu kadang tidak setia. Yang mereka masuk dalam pendisiplinan Tuhan. Tetapi ketika berbagai macam cerita, ya, contoh besarnya adalah bangsa Israel dilepaskan dari Mesir. Disitulah ada satu pengharapan. Ya. Ada satu kekuatan Allah yang begitu perkasa. Dan juga disebutkan adalah Bapa yang kekal. Ya, dia ada dari awal sampai pada akhirnya. Kalau Bapak Ibu perhatikan, di dalam Yohanes pasal 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Dia kekal, dia dari awal, dari satu yang tidak ada apa-apa sampai kesudahannya semua. Ya, maka itu disebut Bapa yang kekal. Dan ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah, dan segala sesuatu dijadikan oleh dia. Tanpa dia tidak ada suatu apapun yang telah terjadi dari segala yang telah dijadikannya. Jadi Bapak Ibu perhatikan, ada satu pengharapan, ada pesan Natal untuk kita semua. Bahwa dia adalah Bapa yang kekal, Bapa yang selalu memberikan satu pengharapan. Dan yang terakhir dikatakan, Yesus adalah Raja Damai. Ia memimpin kita pada hidup yang berkelimpahan dengan damai sejahtera. Ya, maka itu kalau kita perhatikan Yesaya pasal 9 ayat yang ke-6 dikatakan, besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan. Ya. Tenang Bapak Ibu, ini satu breaking news untuk kita semua. Satu kabar sukacita. Meskipun mungkin kita setiap tahun merayakan, mungkin kita merasa biasa saja, ini mungkin menjadi satu tradisi. Tapi ingat Bapak Ibu, berita sukacita, berita kesukaan ini, kelahiran daripada Yesus ini memberikan kita satu pengharapan. Kalau bangsa Yehuda dulu diberikan satu pengharapan, satu firman, bahwa akan ada seorang putra telah lahir dan yang akan memimpin mereka. Ya. Dan saya percaya mungkin di dalam akhir tahun ini ada pergumulan, ada masa-masa yang suram, ya, masa yang gelap untuk kita semua. Tapi percayalah, bahwa Allah yang setia, Allah yang selalu membela umatnya, Allah yang setia ini, Allah yang akan mendengarkan seruan daripada umat-umatnya. Jangan takut, ya, jangan gentar, dan pandanglah saja pada Yesus. Dan saya percaya, ya, kalau umat Israel pun ditolongnya, ya, bangsa Yehuda dulu ditolongnya, ya, atau cerita-cerita di Alkitab banyak sekali tokoh-tokoh Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang ditolongnya. Dan kita percaya kita juga berhak menerima pertolongan Tuhan. Mari, terimalah, songsonglah. Kristus itu lahir di dalam hati kita dan memberikan kita kekuatan pengharapan untuk menyambut tahun yang baru. Dan saya percaya berkat-berkat yang baru pun juga kita terima. Puji nama Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami ucap syukur Tuhan untuk pagi hari ini. Dan kami mau siap Tuhan untuk merayakan kelahiran Engkau Tuhan Yesus. Dengan hati yang penuh dengan pengharapan Tuhan. Hati yang penuh dengan Tuhan, kami percaya terang-Mu Tuhan menyinari jalan-jalan kami Tuhan Yesus. Bahkan Kau sendiri Tuhan yang menggandeng kehidupan kami Tuhan. Dan bahkan hidup di dalam kehidupan kami Tuhan. Tuhan, berikanlah kami kekuatan Tuhan yang masih lemah ini Tuhan. Berikanlah kami arahan, bahkan Roh Kudus mengurapi kami. Tuhan Yesus menghibur Tuhan Yesus setiap hati yang susah. Tuhan menyembuhkan Tuhan bagi mereka yang sakit. Dan mencukupkan Tuhan bagi mereka yang kekurangan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami berdoa juga untuk bangsa negara. Biar Tuhan Kau memberikan damai sejahtera sukacita Tuhan. Dengan berkat-berkat-Mu Tuhan, bahkan keselamatan untuk bangsa ini dan kota Malang terkhususnya Tuhan Yesus. Biar Tuhan Kau yang menyertai umat-umat-Mu dan gereja-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur pada pagi hari ini. Semua kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi.
ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku.